Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Hanafiah dari Munte, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, prodi Fakultas Sains Teknologi, prodi Teknik Industri. Di sini saya ingin memenuhi dan mempresentasikan mata dari materi untuk mata kuliah Ulum Quran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang yang berjudul materi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Nasakh dan Mansukh, yang disusun oleh saya sendiri, Ma'ruf Daniel Munte, NIM 24106061. Maka langsung saja kita lanjut ke pendahuluan. Ilmu Al-Quran adalah cabang ilmu yang membahas berbagai aspek terkait Al-Quran, seperti tafsir, sebab turunnya ayat, hingga konsep nasakh dan mansukh. Dalam memahami hukum Islam, kita tidak bisa hanya memahami ayat secara langsung, tapi perlu memahami konteks dan perkembangan turunnya wahyu. Memahami nasakh dan mansukh adalah prasyarat mutlak bagi siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran. Tanpa ilmu ini, seseorang akan terjebak dalam kontradiksi makna dan berisiko menggunakan hukum yang sudah tidak berlaku atau mansukh untuk menjawab persoalan hukum. Saat ini, tokoh-tokoh besar seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan peringatan keras bagi mereka yang berbicara agama tanpa menguasai disiplin ilmu. Lanjut ke landasan teologis dari materi ini. Eh, Eksistensi nasakh didasarkan pada kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang otoritas hukum. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 106 bahwa Allah mampu menghapus atau mengganti suatu ayat dengan yang lebih baik atau yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan proaktif terhadap perkembangan kebutuhan manusia pada masa turunnya. Ayat ini juga menjadi landasan utama bahwa perubahan hukum memang terjadi dalam Al-Quran. Ini bukan kelemahan tetapi bentuk pengaturan yang penuh hikmah. Lalu ada hakikat dan definisi. Secara teknis, nasakh adalah pengangkatan atau pembatalan suatu hukum syara' yang didasarkan pada dalil syara' yang datang kemudian. Dalam proses terdapat tiga unsur tiga unsur utama. Nasikh, dalil yang menghapus; mansukh, dalil yang dihapus; dan nasakh, tindakan atau penghapusan itu sendiri. Nasakh berfungsi sebagai penyempurna, bukan koreksi atau kesalahan hukum sebelumnya. Kalau nasakh adalah prosesnya, maka mansukh adalah hasilnya. Jadi kita tidak bisa memahami mansukh tanpa memahami nasakh terlebih dahulu. Lalu lanjut ke dalil nasakh. Dalil utama mengenai nasakh terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 106, yaitu Allah menjelaskan bahwa Dia dapat mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain yang lebih baik atau setara. Ayat ini menjadi bukti bahwa perubahan hukum memang terjadi dalam syariat Islam. Perubahan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia. Lalu kita lanjut ke syarat terjadinya nasakh. Tidak semua ayat terlihat berbeda dapat dianggap sebagai nasakh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya pertentangan nyata. Itu pada aspek kronologis. Terdapat dua dalil yang maknanya bertolak belakang secara hukum dan tidak mungkin bisa dikompromikan lagi. Lalu ada aspek otoritas. Itu kekuatan dalil. Dalil penghapus harus memiliki bobot yang setara atau lebih kuat. Al-Quran hanya bisa dinasakh oleh Al-Quran atau hadis mutawatir. Pada ruang lingkup materi, nasakh hanya berlaku pada hukum praktis atau perintah dan larangan, tidak berlaku pada masalah atau akidah atau tauhid bersifat tetap. Di aspek kronologis, urutan waktu harus diketahui dengan pasti urutan turunnya ayat melalui riwayat sahih. Dalil yang turun belakangan atau mutaakhir bertindak sebagai penghapus. Lalu kita lanjut ke jenis nasakh dalam Al-Quran. Jenis nasakh dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa bentuk, tergantung
pada apakah yang dihapus adalah hukum atau tilawah atau keduanya. Pembagian ini dijelaskan oleh para ulama dalam kajian ulumul Quran untuk memahami perubahan hukum secara lebih sistematis. Pada slide ini dijelaskan salah satu bentuk paling dikenal yaitu hukum dihapus tetapi ayatnya masih tetap dibaca dalam. Artinya teks ayat masih ada dalam mushaf tetapi hukumnya sudah digantikan oleh ketentuan yang lebih baru. Lalu kita lanjut ke contoh perubahan kiblat. Nah, salah satu contoh nasakh yang paling terkenal adalah perubahan arah kiblat. Seperti cerita pada awalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melaksanakan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Allah menurunkan perintah agar kiblat dipindah ke Ka'bah di Makkah. Perubahan ini berlangsung sekitar 16 hingga 17 bulan 16 hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah. Hikmah dari perubahan kiblat ini adalah untuk menguji keimanan dan ketaatan umat Islam terhadap perintah Allah. Jadi yang diuji bukan sekadar arah sholat, tetapi kesediaan umat untuk patuh terhadap perubahan yang Allah tetapkan. Nah, itu sebagaimana pada slide ini contoh perubahan kiblat. Itu ada awalnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan menghadap Ka'bah. Perubahan ini sebagai ujian ketaatan untuk umat Islam. Lalu ada relevansi nasakh dan mansukh dalam kehidupan. Memahami hukum secara bertahap. Yang pertama itu ada memahami hukum secara bertahap. Konsep nasakh menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan bertahap sehingga umat dapat menerima dan menjalankannya dengan lebih mudah. Yang kedua, menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Perubahan hukum dalam nasakh menjadi ujian keimanan. Apakah seorang muslim tetap taat meskipun terjadi perubahan perintah atau tidak? Yang ketiga, menghindari kesalahan memahami Al-Quran. Dengan memahami nasakh dan mansukh, seseorang tidak akan salah menafsirkan ayat yang tampak berbeda karena mengetahui konteks dan urutan turunnya. Lalu ada ringkasan. Nasakh dan mansukh merupakan lalu pada slide ringkasan di sini merupakan rangkuman dari nasakh dan mansukh merupakan bagian penting dalam Al-Quran yang menjelaskan adanya perubahan hukum dalam syariat Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan umat. Perubahan tersebut menunjukkan melalui ilmu ini kita memahami bahwa ayat-ayat yang tampak berbeda sebenarnya bukan pertentangan, melainkan bagian dari proses penyempurnaan hukum yang penuh hikmah. Lalu kita masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Oke. Konsep nasakh mengandung banyak hikmah. Di antaranya menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap, memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan hukum, serta menguji ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami hal ini kita dapat melihat bahwa Al-Quran memiliki sistem hukum yang bijaksana, terarah, dan penuh pertimbangan. Oke. Selain itu, nasakh juga menjadi sarana untuk menguji keimanan dan ketaatan seorang muslim. Juga sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan dimudahkan dalam mengamalkan ajarannya. Allahumma faqahna fid dini wa 'allamna ta'wila. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman dalam agama dan ajarkanlah kami makna Al-Qur'an. Mungkin sekian presentasi materi untuk nasakh dan mansukh pada ilmu Al-Quran dan tafsir dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.